Kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan mensimulasikan materi yang berjudul Negara ASEAN. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nikade Sri Sinarsi, NPM 214105. Nama saya Nikomang Arya Septiari, NPM 214125. Nama saya Kadek Sofi Widarta, NPM 214098. Nama saya Nimadir Mahendri Dewi, NPM 214126. Nama saya Nunung Aswati, NPM 214086. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai negara ASEAN. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum negara ASEAN itu apa sih? Dan siapa-siapa saja yang tergabung di negara ASEAN tersebut? Ayo kita belajar. Ini dia, negara ASEAN. ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation atau yang sering disingkat ASEAN. Nah, ASEAN itu adalah perhimpunan bangsa-bangsa yang berada di negara Asia Tenggara. Lalu, siapa saja sih negara yang membentuk ASEAN tersebut? Di antaranya yang pertama ada Indonesia. Perwakilan dari Indonesia adalah ada Malik, di mana ada Malik itu adalah Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua ada negara Malaysia. Perwakilannya adalah Tun Abdul Razak, yang dimana Tun Abdul Razak ini adalah Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga ada Singapura, di mana perwakilannya yaitu Sinantambi Raja Ratman, yaitu Menteri Luar Negeri dari Singapura. Yang keempat ada Filipina, di mana perwakilan Filipina adalah Narcissus Ramos, yang dimana saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Filipina. Dan yang terakhir, yang kelima adalah negara Thailand, di mana perwakilan negara Thailand adalah Tanan Koman yang saat itu menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Nah, itu tadi 5 negara pelopor yang ikut mendirikan negara ASEAN. Nah, sekarang yuk kita cari tahu yuk pada tanggal berapa sih ASEAN itu terbentuk. Ternyata negara ASEAN itu terbentuk pada tanggal 8 Agustus pada tahun 1967 di Bangkok loh, dan termuat dalam deklarasi Bangkok atau yang disebut juga sebagai deklarasi ASEAN. Nah, sekarang mari kita belajar apa sih latar belakang yang menjadi terbentuknya ASEAN. Nah, ternyata latar belakang terbentuknya ASEAN itu yang pertama adanya konflik yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara tersebut menjadi alasan dibentuknya ASEAN. Karena adanya konflik dan perselisihan, ada beberapa latar belakang faktor pendorong kerjasama antara negara-negara ASEAN. Yang pertama, persamaan geografis. Ternyata negara ASEAN itu semuanya berada di Asia Tenggara dan terletak di antara benua Australia dan daratan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, ada persamaan budaya, yaitu penduduk Asia Tenggara merupakan keturunan dari ras Malaysia Mongoloid. Ras ini dalam perkembangannya banyak menerima pengaruh budaya berupa warna kulit, makanan, hingga adat istiadat dan wilayah India, Arab, Gujarat, dan Cina. Yang ketiga, ada persamaan kepentingan. Semua negara di Asia Tenggara memiliki tujuan dan visi yang sama, yaitu kesejahteraan, kedamaian, keamanan, ketertiban, baik itu dalam lingkungan nasional maupun regional. Yang selanjutnya ada persamaan nasib. Hampir seluruh negara Asia Tenggara ternyata pernah dijajah loh oleh negara lain, seperti Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda, Malaysia dan Singapura oleh Inggris, hingga Filipina oleh Spanyol dan Amerika. Nah, sekarang ayo kita belajar tentang 10 negara anggota ASEAN. Yang pertama, negara kita loh, Indonesia. Indonesia tergabung sebagai negara anggota ASEAN itu pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Dan mari kita belajar tentang profil negara Indonesia. Yang pertama, negara Indonesia memiliki ibu kota Jakarta, bahasanya Indonesia, dan memiliki mata uang yaitu rupiah. Lalu hari kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945, dan Indonesia memiliki lagu nasional Indonesia Raya. Lalu Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Nah, negara yang kedua yaitu ada negara Malaysia, di mana negara Malaysia ini bergabung pada ASEAN pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Malaysia juga merupakan salah satu negara pendiri ASEAN. Malaysia bergabung dengan ASEAN. Lalu negara Malaysia dipisahkan oleh 2 wilayah, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Negara ini dipimpin oleh seorang raja dengan kepala pemerintahan oleh Perdana Menteri. Sekarang yuk kita belajar tentang profil negara Malaysia. Yang pertama, negara Malaysia memiliki ibu kota yaitu Kuala Lumpur, memiliki bahasa Melayu dan mata uangnya yaitu ringgit. Malaysia memiliki hari kemerdekaan 31 Agustus tahun 1957 dan memiliki lagu nasional yaitu Negaraku. Oke, yang selanjutnya yaitu negara Thailand. Negara Thailand adalah anggota ketiga dari ASEAN yang bergabung pada 8 Agustus 1967 yang beribu kota di Bangkok, dan Thailand berbatasan langsung dengan negara Kamboja dan Laos.
Nah, selanjutnya yaitu profil negara Thailand. Bahasa yang digunakan di Thailand yaitu bahasa Thai, kemudian mata uangnya adalah baht, lagu nasionalnya adalah Pleng Chat Thai, dan Thailand tidak memiliki hari kemerdekaan karena Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain. Selanjutnya ada negara Filipina. Negara Filipina adalah anggota keempat pendiri dari ASEAN. Selanjutnya yaitu profil negara Filipina. Ibu kota Filipina yaitu adalah Manila. Kemudian bahasa yang digunakan adalah Filipiniano. Mata uangnya adalah peso. Dan hari kemerdekaannya adalah 12 Juni 1898. Kemudian lagu nasionalnya adalah Lupang Hinirang. Dan tanggal bergabungnya dengan ASEAN yaitu sama seperti yang lainnya karena dia negara pendiri yaitu 8 Agustus 1967. Selanjutnya yang kelima ada negara Singapura. Singapura ini tergabung pada ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 dan Singapura merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Kemudian ada profil dari negara Singapura yang dimana Singapura ini memiliki ibu kota yaitu Singapura, memiliki lagu nasional Majulah Singapura, dan memiliki mata uang dolar Singapura. Kemudian adapun bahasa yang digunakan yaitu bahasa Inggris, Melayu dan juga Mandarin dan Tamil. Yang keenam ada Brunei Darussalam, di mana Brunei Darussalam ini bergabung pada ASEAN yaitu menjadi anggota keenam. Dia bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yaitu dengan sistem pemerintahan monarki. Nah, kemudian ada profil dari Brunei Darussalam. Yang pertama, Brunei Darussalam ini memiliki ibu kota dengan nama Bandar Sri Begawan. Kemudian, mata uang dari Brunei Darussalam yaitu dolar Brunei. Selanjutnya, bahasa resmi dari Brunei Darussalam yaitu bahasa Melayu dan memiliki hari kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1984. Nah, Bandar Brunei Darussalam ini mempunyai lagu nasional yaitu Allah Peliharakan Sultan. Oke, selanjutnya yaitu negara Vietnam. Vietnam adalah negara ketujuh yang tergabung dalam ASEAN. Vietnam terletak di ujung timur semenanjung Indochina yang berada di Asia Tenggara. Profil negara Vietnam. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Bahasa resminya adalah Vietnam. Mata uangnya adalah dong. Hari kemerdekaannya yaitu 2 September 1945. Lagu nasional dari Vietnam adalah Tien Quan Cha. Dan tanggal bergabung pada ASEAN adalah 28 Juli 1995. Negara selanjutnya adalah negara Laos. Laos bergabung pada ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Profil dari negara Laos yaitu ibu kotanya adalah Vientiane, mata uang Laos adalah Kip Laos, bahasa resminya adalah Lao, lagu nasional adalah Feng Sat Lao, dan bergabung pada ASEAN yaitu 23 Juli 1997. Oke, berikutnya yaitu negara Myanmar. Nah, negara Myanmar atau yang juga bisa disebut dengan negara Burma merupakan salah satu negara anggota ASEAN sejak 1997. Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Negara ini beribu kota di Nay Pyiaw dengan bahasa resminya adalah Myanmar. Nah, berikut adalah profil negara Myanmar. Yang pertama yaitu ibu kota dari Myanmar yaitu Nay Pyi Taw. Yang kedua, bahasa resmi dari Myanmar yaitu Myanmar. Untuk mata uangnya yaitu Kyat Myanmar. Nah, untuk hari kemerdekaan yaitu di Myanmar 4 Januari 1948. Nah, di Myanmar juga punya lagu nasional yaitu Kabama Key, Till the End of the World, Myanmar. Oke, jadi berikutnya yaitu negara Kamboja. Nah, Kamboja merupakan negara yang memiliki luas wilayah sekitar 180,035 km persegi. Nah, negara ini memiliki jumlah penduduk mencapai 16.002.486 jiwa. Bergabung dengan ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998 menjadi negara anggota ASEAN yang ke-10. Nah, teman-teman, jadi di sini profil negara Kamboja yaitu ibu kotanya yaitu Phnom Penh.
Untuk bahasa resmi yang digunakan di negara Kamboja yaitu Khmer. Mata uangnya yaitu Riel Kamboja. Nah, hari kemerdekaannya yaitu 9 November 1953. Untuk lagu nasionalnya yaitu Nakoraj Royal Kingdom. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari didirikannya ASEAN? Tentunya pada dasarnya tujuan utama didirikannya ASEAN ini adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, aman, damai, dan juga stabil. Apabila merujuk pada deklarasi ASEAN yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967, tujuan dibentuknya ASEAN itu yaitu ada 7. Yang pertama, mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, ada meningkatkan stabilitas dan juga perdamaian regional yang dapat direalisasikan dengan jalan saling menghormati kepada keadilan serta taat hukum di dalam hubungan antar negara se-Asia Tenggara dan juga mematuhi prinsip-prinsip dari piagam. Yang ketiga, ada meningkatkan kerjasama yang aktif dan juga saling membantu antar negara anggota dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga teknik. Yang keempat yaitu membina dan juga menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil industri, pertanian, perluasan perdagangan dalam komoditas internasional, perbaikan sarana dan prasarana, komunikasi serta transportasi, dan juga meningkatkan taraf biaya hidup rakyat dari masing-masing negara anggota. Yang kelima yaitu ada melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara anggota. Yang keenam ada saling membantu sarana pelatihan dan juga penelitian untuk tujuan pendidikan, administrasi, profesional, dan juga teknik. Yang ketujuh yaitu menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama serta membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Nah, itu tadi video simulasi penjelasan tentang materi negara ASEAN. Semoga bermanfaat. Bye-bye!